Kalau minggu lalu kita sudah pelajari mengenai hambatan dan juga rangkaian seri paralel. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai hambatan kawat. Oke. Sebelumnya, bentuk daripada kawat kurang lebih seperti spidol ini ya. Jadi dia kalau diperbesar, kawat itu berbentuk silinder dia terus penampangnya. Jadi saya gambarkan kira-kira begini. Misalkan saya buat di sini, yang ini adalah merupakan A ya. Ini adalah A, yaitu luas penampang. Satuannya apa nak? Meter kuadrat. Sedangkan ini adalah L, panjang kawat L ya, satuannya meter. Kemudian ada nanti di sini saya buat, yaitu merupakan hambatan jenis kawat. Jadi hambatan jenis kawat ini adalah jenisnya ya, jenis kawatnya apa, besi, tembaga, aluminium dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka persamaan dari hambatan kawat bisa kita tulis begini. R sama dengan Rho dikali L per A ya. Hambatan kawat adalah merupakan perkalian dari hambatan jenis kawat dikalikan dengan panjang kawat per luas penampang. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. R sama dengan Rho L per A-nya tadi apa nak? Dia luas penampangnya adalah berbentuk silinder, maka luas silinder apa nak? Pi R kuadrat. Jadi inilah persamaan dari hambatan pada kawat ya. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa nilai daripada nilai hambatan kawat dipengaruhi oleh hambatan jenis apa lagi nak? Iya, luas penampang dan panjang kawat ya kan. Nah, sedangkan untuk catatan, nilai dari hambatan kawat tidak dipengaruhi oleh hambatan kawat tidak dipengaruhi oleh tegangan dan kuat arus ya. Jadi kuat arus dan tegangan tidak berpengaruh terhadap nilai dari hambatan kawat ya. Jadi yang mempengaruhi hanya ini ya. Selain dari ini ada lagi yang mempengaruhi nanti, yaitu suhu. Saya akan tulis
Oke, saya hapus dulu. Jadi hambatan kawat itu juga dipengaruhi oleh suhu. Saya tulis suhu mempengaruhi nilai hambatan kawat. Yaitu delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Oke, delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Saya buat di sini. Delta R yaitu delta berarti perubahan, ya kan? Maka yang terakhir dikurang yang awal, begitu karena. Jadi saya buat saja di sini penjelasannya. RT itu adalah hambatan pada suhu tinggi, ya. Sedangkan R0-nya adalah hambatan pada suhu rendah, ya. Alfa di sini adalah koefisien termal, ya. Dan delta T udah tahu ya nak, delta T berarti ya sama, ya, berarti suhu terakhir dikurang suhu awal. Nah, seperti itu, ya. Oke, contoh. Misalkan saya buat di sini diketahui, biasanya contohnya untuk soal yang berhubungan dengan suhu ini, dia contohnya berbentuk perbandingan, ya. Jadi diketahui misalkan saya buat R1 sama dengan 1 ohm, kemudian L1-nya sama dengan 1 meter. Kalau saya buat dia L2-nya sama dengan 2 meter, berapakah R2? Gitu. Ya. Jadi yang ditanya adalah R2, begitu, ya. Oke. Jadi kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi apa, nak? R sama dengan rho dikali L per A, ya kan? Jadi R1 misalkan kita bandingkan dengan R2, di mana R berarti kali L per A. Nah, dalam fisika yang mana yang diketahui misalkan tidak ada di persamaan itu dianggap sama, ya. Jadi yang tidak ada diketahui itu dianggap sama. Misalkan seperti ini. Rho-nya kan tidak ada di persamaan, ya. Jadi bisa kamu coret, artinya itu rho-nya sama, gitu, ya. Kemudian L-nya ada, yang tidak ada di luas penampang, ya. Jadi itu artinya luas penampangnya sama dua-dua, ya. Jadi berarti kalau seperti ini, R tadi saya bilang R itu berbanding lurus dengan L. Maka kalau kita buat perbandingannya seperti ini, R1 banding R2 berarti sama dengan L1 per L2, ya kan, sebanding dia, ya, karena tadi R1 berbanding lurus dengan L, ya kan, maka sama dengan R1 nya berapa? 1 per R2 yang ditanya, ya kan, sama dengan L1 nya 1 per 2. Maka dari sini dapat kita tentukan R2 nya sama dengan 2 meter.
2 ohm gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan.